Ksatria Batang Hitam. Sekelumit kisah tentang Nabi Daud. Setiap nabi utusan Allah SWT mendapat karunia berupa mukjizat sebagai bukti kenabian, sekaligus memudahkan jalan dakwah yang dilakukan mereka. Tidak terkecuali bagi Nabi Daud AS, sosok nabi yang terlahir dari kalangan Bani Israel setelah masa kenabian Musa AS dan Harun AS. Mukjizat sendiri adalah suatu kejadian luar biasa yang sekaligus menjadi bukti keabsahan risalah yang mereka sampaikan kepada umat. Setidaknya ada 3 mukjizat yang dikaruniakan kepada nabi yang masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Ibrahim AS ini. Nabi Daud memiliki beberapa mukjizat, di antaranya suara yang merdu, mengalahkan Jalut, serta diberi kemampuan untuk melunakkan besi sehingga bisa membuat baju besi untuk berperang, tulis Ibnu Syarifah dalam buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul. Untuk lebih jelasnya, berikut ini pemaparan mengenai mukjizat Nabi Daud yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. 1. Memiliki suara merdu. Allah SWT menganugerahkan suara merdu kepada Nabi Daud. Selama ini, belum pernah ada orang yang suaranya semerdu beliau. Nabi Daud mempergunakan suaranya untuk membaca kitab Zabur hingga bertasbih kepadanya. Ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, burung-burung di angkasa menukik turun ke bawah untuk mendengarkan suara merdu Nabi Daud, tulis Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi. Sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Bukti merdunya suara Nabi Daud ini bahkan membuat burung-burung ikut bertasbih dengannya. Begitu pula gunung-gunung bertasbih dengan Nabi Daud di waktu pagi dan sore hari. Hal ini dikisahkan dalam firman-Nya surat Sad ayat 18-19 yang berbunyi 18, 19. Artinya, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dia, Daud, di waktu petang dan pagi, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah. Selain itu, diceritakan pula dalam surat Saba ayat 10. Artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. 2. Melunakkan besi. Mukjizat Nabi Daud lainnya adalah melunakkan besi seperti lilin. Beliau dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Seperti dikutip dari buku 25 Nabi Banyak Bermukjizat karya Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syams. Dari besi yang dilunakannya, Nabi Daud dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Baju besi tersebut berfungsi sebagai pakaian yang dikenakan untuk memelihara manusia dari serangan yang mematikan saat perang Talut sedang terjadi antara satu pasukan perang dengan lainnya. Bukti bahwa Nabi Daud melunakkan besi untuk disulap menjadi baju besi sebagai perlengkapan berperang, dikisahkan pula dalam firman Allah Qs. Al-Anbiya ayat 80. Artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. 3. Mengalahkan Raja Jalut. Saat Nabi Daud masih muda, ada seorang raja kafir yang bernama Jalut yang menjadi musuh Raja Talut, pemimpin Bani Israel. Melalui mukjizat yang diberikan Allah SWT, Nabi Daud dengan fisik yang lebih lemah dapat mengalahkan Jalut. Ia dikenal sebagai seseorang yang besar dan perkasa. Nabi Daud tersebut bahkan berhasil mengalahkannya hanya dengan bersenjatakan ketapel dengan peluru batu yang kecil-kecil. Kisah ini diceritakan dalam firman-Nya yakni surat Al-Baqarah ayat 251. Artinya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya, Daud kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki.
Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Meski dikaruniai oleh sejumlah mukjizat Nabi Daud di atas, hal itu tidak menjadikannya menjadi sosok yang sombong dan takabur. Bahkan sebaliknya, beliau senantiasa bersikap rendah hati dan lemah lembut terhadap orang-orang sekitarnya. Demikian sekelumit kisah tentang Nabi Daud. Insya Allah Satria Batang Hitam akan mengangkat kembali kisah Nabi Daud yang belum dikisahkan di sini. Selanjutnya Mimin akan mengisahkan Raja Talut pada video selanjutnya. Terima kasih sudah setia kepada channel ini dan dukung terus dakwah kami dengan cara subscribe dan like video-video kami. Sampai jumpa.